Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam curahan rahmat kasih sayang Allah. Karena hidup ini bagaikan panggung sandiwara. Ada yang mendapat peran baik, ada yang mendapat peran buruk. Ketika takdir Fir'aun jadi peran buruk, sampai mati pun tetap buruk, maka di akhirat pun mendapat tempat yang buruk. Saya punya majelis jamaah mu'alaf. Perjuangan mereka untuk masuk Islam ternyata ujiannya luar biasa berat. Ketika mencoba masuk Islam, istrinya kecelakaan, anaknya jatuh cacat, ada yang bangkrut, sampai ada yang kembali ke agama yang lama. Jangan dikira menjadi Islam ini sesuatu yang mudah. Jika hari ini kita dijaga oleh Allah, tetap iman, tetap Islam, itu atas takdirnya, atas kemurahannya. Maka mensyukuri nikmat Allah, kata Al-Quran, wattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah jika engkau benar-benar bersyukur. Maka ada orang yang sudah tua malah murtad. Kebayang tidak? Mati dalam keadaan murtad, masuk alam barzah, ketemu malaikat munkar nakir dalam status murtad. Maka agar Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, status kita tidak berubah menjadi sesuatu yang tidak diridhoi Allah, maka salah satu caranya adalah kita istiqomah. Istiqomah di dalam perkara-perkara yang diridhoi Allah. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Jum'ahnya sudah tadi siang. Ini tadi karena seharian muter-muter jadi agak blank. Didhawuhi Pak Budi mampir Masjid Al-Iqbal nggih. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, nikmat iman dan Islam ini perkara yang paling mahal. Di dalam Al-Quran diceritakan ketika orang-orang kafir kelak di akhirat ditunjukkan neraka jahanam. Mereka menyesal kenapa dulu di dunia tidak beriman. Bahkan mereka ingin menebus imannya dengan emas sebesar bumi. Itu pun tidak diterima oleh Allah. Emas sebesar bumi untuk menebus iman tidak diterima oleh Allah. Berarti iman kita lebih mahal dari emas sebesar bumi. Orang-orang yang kemudian masuk neraka jahanam, mereka bermohon, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika engkau kembalikan kami ke dunia, sungguh kami akan benar-benar beribadah kepadamu. Itu ucapan orang yang sudah di neraka, sudah merasakan siksa neraka. Kemudian Allah menjawab, apakah belum sampai seruanku kepadamu? Apakah belum sampai para utusanku kepadamu? Maka ahli neraka menjawab, sudah, tetapi kami mengingkarinya. Maka kata Allah,
maka rasakanlah azabku yang menghinakan ini dan jangan lagi bicara denganku. Bisa dipahami situasinya Bapak Ibu, frustasinya orang di neraka. Maka karena nggak boleh ngomong sama Allah lagi, ahli neraka ngomong sama penjaga neraka, wahai para malaikat penjaga neraka, wahai malaikat Malik, wahai malaikat Zabaniyah, matikanlah saja kami, biar kami tidak merasakan sakit lagi. Maka kata malaikat, di neraka tidak ada mati lagi, yang ada hanya merasakan rasa sakit selama-lamanya. Maka penghuni neraka mengajukan permohonan yang kedua, kalau begitu tolong hentikan siksaan ini walau sehari saja. Meminta siksaannya dihentikan walau sehari saja. Malaikat penjaga neraka menjawab, sesungguhnya kami para malaikat tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Bapak Ibu, siksaan neraka berarti non-stop. Coba kalau rasa sakit di dunia, jenengan sakit gigi setahun tanpa henti. Terus jenengan mengajukan, Pak dokter tolong sakit gigiku ini dihentikan barang sehari saja. Terus dokternya bilang, maaf ya Bu, ini nggak bisa dihentikan pokoknya. Apa nggak ngeri itu Pak? Kita bersyukur hari ini masih punya kesempatan banyak, terutama bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan sementara dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal Ramadan itu saking pemurahnya Allah, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ditulis ibadah, sukutus shaim ibadah, diamnya orang puasa ibadah. Apalagi tarwehnya, apalagi baca Qur'annya, pun tidak memohon ampun. Sesuai hadis Rasulullah, wa'ad bi'isai'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu sebagai penghapus keburukanmu. Jadi makna daripada Ramadan, berlimpahnya nilai-nilai ibadah yang Allah lipat gandakan, punya tujuan agar dosa kita terlaburkan. Terlaburkan itu napa nggih? Tertutupi. Wa'ad bi'isai'atal hasanah, agar perbuatan hasanah yang berlimpah berlipat-lipat ini bisa menutup keburukan kita yang telah lalu. Maka sampai-sampai Rasulullah bersabda, celakalah orang yang ketemu bulan Ramadan kok nggak sampai diampuni Allah, itu kebangetan. Artinya saking tidak seriusnya. Maka salah satu ujian keseriusan, ibaratnya sepak bola itu 10 hari pertama itu semifinal Pak, jadi peserta masih banyak. Nanti 10 hari kedua itu semifinal, babak penyisian. Yang 10 pertama itu babak penyisian. Nanti 10 tengah itu babak semifinal. Ini 10 hari terakhir babak final. Hanya tim-tim sepak bola yang tangguh yang bisa bertahan. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu termasuk yang tangguh imannya, bertahan sampai akhir Ramadan. Ketika Ramadan datang, kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban dari kata rohaba yang artinya lapang dada. Rasulullah bersabda, man fariha fi dukhuli Ramadan haramallahu jasadihi minan niron. Barang siapa yang senang bertemu bulan Ramadan, maka diharamkan baginya masuk neraka. Kenapa? Orang yang senang ketemu Ramadan tondoyan iman. Maka yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi takwa. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Imran Allah menjanjikan surga. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Banyak ayat yang diawali wasari'u atau fafirru, bersegeralah, berlarilah. Maka Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar. Kenapa waktu asar? Anak baru lahir itu waktu subuh, anak remaja waktu duha. Kalau kayak saya ini waktu duhur. Kalau penjenengan kayaknya ngasar nggih. Ning dereng maghrib. Lek pun innalillah nika pun maghrib. Gusti Allah ki yo lek nyindir iki yo wal asr, demi waktu asar. Artinya kalau asar itu masih punya waktu untuk bertobat. Karena syarat tobat itu pertama malam yughorgir, nafas belum sampai tenggorokan. Contoh tobat yang ditolak adalah tobatnya Raja Fir'aun. Ketika Raja Fir'aun mengatakan Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Yang pertama kaget iblis, Pak. Loh, saya ini iblis yang pernah ketemu Allah aja nggak ngaku Tuhan. Aku ini kalau nyebut Allah Robbi, wahai Tuhanku. Loh, kamu manusia nggak pernah ketemu Allah, mengaku dirimu Tuhan. Kebangetan manusia itu. Kata iblis, kamu lebih celaka dari aku. Kata Fir'aun, aku akan bertobat. Kata iblis, entar dulu. Loh niki lho Pak, godaan iblis itu 3. Nahyu anil ma'ruf, mencegah berbuat ma'ruf. Jenengan mau tarweh tadi, sekarang setan dibelenggu loh ya. Ini siapa yang membisikkan untuk nggak tarweh? Nafsu. Nafsu itu tempatnya iblis masuk ke dalam diri kita. Maka sebelum Ramadan kemarin setan sudah bikin diklat-diklat itu. Nanti kalau saya di penjara, nafsu yang melanjutin perjuangan para setan ya. Akhirnya sudah Ramadan masih tetap berbuat dosa. Nafsu, Pak. Nahyu anil ma'ruf. Kalau kita tetap berbuat ma'ruf, dirusak niatnya dengan riak, pamer, Pak. Masya Allah, riya itu kata Rasulullah adalah syirik khafi, musyrik kecil. Riya niku penghancur amal. Mensiarkan kebaikan itu boleh, tetapi kalau riya yang kemudian merendahkan orang lain, lah niki rusak amalnya. Niki tahu betul setan. Merasa lebih soleh. Pokoknya kalau di kampung sini tuh yang paling soleh saya. Misalnya Pak Budi mikir gitu misalnya loh. Nila Pak Budi mboten nggih Pak. Ujiannya jadi ustadz niku berat Pak. Kadang sombong, betul apa betul? Habis itu amalnya. Karena konsep sombong itu batorul haq wa ghamun nas. Tertutup hatinya dari nasihat dan merendahkan orang lain. Baik dalam ibadah, dalam ilmu apapun, agama apapun, atau ilmu apapun, kok merendahkan orang lain, dia lupa itu dari Allah, itu sudah sombong Pak. Apalagi sombong dalam hal materi dan jabatan. Nah ini berat sekali Pak. Kita contoh, kalau jabatan itu paling mulia, harusnya Fir'aun paling mulia, betul? Kalau harta itu membuat mulia, harusnya Qarun paling mulia. Harta jabatan akan mulia, contoh dipegang Umar bin Khattab, harta dipegang Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ketika harta untuk sarana ibadah.
Masya Allah, kemuliaannya luar biasa. Tetapi ketika jabatan dan harta menjadi alhaqumut takasur, bermegah-megahan, maka ini yang ada nanti riya, pamer. Nah karena pengen pamer, mengambil langkah apapun yang penting dapat. Jabatan dengan cara menyuap, harta dengan korupsi, kan begitu Pak. Maka puasa mengembalikan kepada fitrah, kita kembali bertakwa kepada Allah. Semoga selepas Ramadan sampai Ramadan lagi, sampai Ramadan lagi, dan tanpa batas Ramadan sampai usia kita habis, mudah-mudahan tetap bertakwa. Amin Allahumma amin. Demikian sekelumit kultum, semoga mendapatkan membawa satu hikmah dan manfaat untuk diri saya pribadi, dan mengajak kepada hadirin Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Ramadan kali ini mari kita bertahan dan berjuang sampai akhir Ramadan. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, semoga kita mendapatkan derajat takwa. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.